Jumpa lagi dengan channel yang sangat fantastis, channel yang sangat luar biasa, menginspirasi Anda, membuat Anda profit. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Eropa sudah mulai gawat, bangkrut, bakal ambruk Eropa, seluruh zona Eropa dan Inggris. Ya, kita lihat bahwa inflasi yang terjadi di zona Eropa itu sudah 9,1% dan rata-rata di beberapa negara Eropa ada yang 8,7%, ada yang 7%, Italia, ada Spanyol, dan semua di Jerman. Semua negara Eropa sekarang dalam keadaan kesulitan. Ya, kesulitan harga energi yang melonjak tajam. Dan perang di Rusia dan Ukraina ini tidak kunjung selesai. Ya, kita tahu sejarah bahwa perang di Eropa itu mulai Perang Dunia Pertama yang berlangsung 28 Juli tahun 1914 sampai berakhir 11 November tahun 1918. Jadi sekitar 4 tahun perang di Eropa tidak selesai. Begitupun juga Perang Dunia Kedua, ya, pada tanggal 1 September 1939, ya, sampai berakhir 2 September 1945. Itu perang juga yang berlangsung di Eropa, yang pecahnya itu terakhir 6 tahun baru bisa selesai. Jadi perang di Eropa itu selalu jangka panjang, tidak akan selesai dalam setahun, bisa berlarut-larut. Maka perang Rusia dan Ukraina ini yang berlangsung di Eropa ini kemungkinan akan diperpanjang terus, ya. Tahun depan juga akan diperpanjang. Maka Eropa itu akan semakin susah, akan terpuruk terus ekonominya karena tingginya harga-harga disebabkan karena langkanya bahan bakar, ya, terutama gas yang benar-benar dikunci oleh Rusia, yang akhirnya membuat segala sektor energi terganggu dan juga mengganggu supply rantai pasok. Akhirnya ekonominya makin menurun dengan inflasi yang cukup tinggi. Kita lihat kita lihat kurs mata uangnya sudah sangat melemah terhadap US dollar. Nah, ini ada peluang, ya. Saya kasih tahu kepada Anda semua, peluang di sini adalah Anda transaksi di futures market karena mata uang Eropa akan jatuh sedalam-dalamnya. Mata uang zona Eropa euro itu akan jebol. Saya sudah katakan bahwa target di 0,5 0,82 terhadap US dollar itu akan jebol. Tidak akan lama lagi, mungkin di Oktober ini akan jebol. Jadi ada peluang sekarang di 0,98 Anda bisa dapatkan peluang. Ini hanya di sinilah, di channel ini yang membagikan informasi berharga kepada Anda. Di channel lain Anda disuruh mikir, ya, ngalor ngidur, dikasih tahu dengan tiap hari dilihat chart, candlestick, bicara yang gak jelas, ya. Tetapi di sini memberikan Anda kepastian, memberikan Anda sinyal yang pasti. Oke. Pound sterling pun begitu, sudah paling rendah terhadap US dollar, ya, kemungkinan akan mendekati satu paritas terhadap US dollar. Dan Anda lihat bahwa kondisi sekarang ini adalah kondisi yang benar-benar perang antara US dollar. US dollar akan berperang melawan semuanya di seluruh dunia. Maka Anda lihat Bursa Efek Indonesia, Anda buktikan nanti hari Senin buka mata atau di sesi kedua itu akan jatuh dalam, lebih dalam dari yang hari Jumat kemarin 1,87%, mungkin di atas 2%. Itu di sesi kedua hari Senin. Anda akan buktikan omongan saya. Pas buka pasar Eropa, maka Bursa Efek Indonesia ISG-nya akan ambruk 2%. Nah, inilah, tidak perlu tunggu Oktober. Krisis itu sudah datang di September. Gue bilang juga apa, tetapi Oktober akan terjadi dalam sekali. Dan itu berpengaruh dengan rupiah kita. Rupiah kita akan menjadi 18.000. Gue bilang juga apa yang saya selalu katakan dari tahun lalu, Nabi kau dilawan, pasti benar. Nabi kau dilawan. Gue bilang juga saya bukan sekedar mengatakan itu. Inilah hasil dari jam terbang. Maka saya bisa melihat sebelum terjadi. Yang lain tidak ada di dunia yang memprediksi ini. Bahkan seorang Robert Kiyosaki pun
saya baca hari ini dia mengatakan bahwa uh, kehancuran pasar keuangan dunia itu akan terjadi. Tetapi kalian disuruh untuk membeli kripto, membeli Bitcoin, membeli kripto karena itulah yang akan naik. Membeli perak lagi. Inilah seorang analisis orang yang tidak punya isi sama sekali. Anda hanya cukup membuat buku Rich Poor Dad, tapi Anda tidak bisa menganalisis di pasar keuangan. Di pasar keuangan hanya di Roth TV yang bisa menganalisis yang benar. Anda salah. Bitcoin itu, kripto itu, semuanya itu adalah lawan dari US dollar. Bagaimana pada saat kondisi US dollar yang sangat menguat sekarang ini, yang trennya untuk menguat, maka itu Bitcoin dan lain-lain itu naik. Logika Anda di mana? Secara logika, pasar itu akan berespon terhadap surat utang Amerika Serikat, Treasury Bills. Karena minggu yang lalu itu Treasury Bills Amerika Serikat untuk tenor 2 tahun itu sudah sangat tinggi, sudah 3,9%. Padahal The Fed belum naikin suku bunga. Rencananya meeting nanti tanggal 21, ya, besok ini, ya, sekitar hari Rabu, Federal Open Market Community akan meeting untuk rencana untuk menaikkan suku bunga. Karena inflasi sudah tinggi sekali. Inflasi itu karena target 2% itu masih jauh panggang dari api. Jadi The Fed selalu agresif. Akan agresif terus untuk The Fed, Bank Sentral Amerika, untuk menaikkan suku bunga. Sampai target inflasi itu tercapai 2%. Itu yang sudah dikemukakan di Jackson Hole, pertemuan di Jackson Hole. Target mereka adalah 2%. Sementara yang dirilis minggu lalu inflasi Amerika untuk bulan Agustus itu 8,3%. Sedikit menurun dari bulan Juli 8,5%. Tetapi yang paling penting di sini yang membuat harus agresif naikin suku bunga bahwa inflasi itu sudah merata mendarah daging. CPI intinya itu CPI inti itu beda dengan CPI 8,3%. CPI inti itu tidak memasukkan sektor energi dan makanan. Jadi semua sektor yang lain itu malah naik angkanya. Dari bulan Juli yang 5,9, bulan Agustus naik jadi 6,3%. Berarti inflasi itu sudah merata, sudah mendarah daging di Amerika Serikat. Maka tindakan agresif yang harus dilakukan oleh Bank Sentral Amerika adalah dengan agresif menaikkan suku bunga. Nah, dari data FedWatch, ya, CM Group, ya, milik dari CM Group itu, mereka merilis probabilitas dari prediksi pasar, ekspektasi pasar, itu sebesar 75 basis poin. Itu ada probabilitas 67% yang memprediksi bahwa The Fed akan menaikkan suku bunga 75 basis poin atau 0,75%. Sedangkan yang memprediksi naikin suku bunga 100 basis poin atau 1% itu ada 33%. Nah, kita lihat nanti pada tanggal 21, jika suku bunga yang naik itu 1%, berarti di atas ekspektasi pasar, maka market crash, market jatuh dalam, akan terjadi kehancuran pasar yang luar biasa. Karena itu sudah sangat luar biasa besar, jadi suku bunga Amerika akan menjadi 3,5% jika nanti The Fed akan menaikkan 1% pada tanggal 21 September nanti. Nah, itu berarti apa? Kehancuran sudah terjadi. Kita siap-siap rupiah kita akan jebol, ya. Hari Senin sudah 15.000. Pada tanggal 21 itu kemungkinan 15.500 dan akhir September sudah 16.000, Oktober 18.000. Ya. Anda rupiah kalau sudah jebol 16.000 itu range-nya cepat. Ke 17.000 itu cuma hitungan seminggu. 18.000 juga seminggu, 2 minggu 18.000. Anda buktikan nanti. Karena disitulah market Wall Street sudah ambruk. Jika Wall Street ambruk, yang kapitalisasi pasarnya 40 triliun US dollar itu, kalau sudah ambruk, yang sudah 2 kali lipat dari PDB Amerika Serikat itu, kalau sudah ambruk, berarti itu artinya apa? Rakyat Amerika semakin miskin.
maka itu benar-benar terjadi resesi yang dalam. Ya, mereka sudah merasa mereka miskin karena harga saham yang mereka beli itu ambruk. Mereka cut loss, mereka rugi. Mereka tahan, berarti mereka harus hemat, irit. Begitupun juga mereka cut loss. Berarti ada kehilangan, ada duit yang hilang dari mereka yang banyak. Berarti mereka makin miskin. Maka perilaku mereka akan semakin berhemat dalam belanja. Maka resesi dunia terjadi. Semakin berhemat mereka belanja, maka mempengaruhi ekonomi di Amerika. Ekor Amerika akan menurun. Perusahaan-perusahaan juga tidak akan mendapatkan laba, tidak akan mendapatkan omset. Karena apa? Tidak ada yang belanja. Itu juga akan berpengaruh kepada apa? Kepada kita Indonesia. Jadi kalau kalau Anda yang tidak punya jam terbang, ya, Anda yang ngeyel, yang masih mau beli saham, ya Anda siap-siap nanti akan mengalami yang namanya ratap tangis air mata darah. Karena naiknya Bursa Efek Indonesia itu adalah kenaikan yang tidak wajar. Bullish semu yang seakan-akan itu tidak menggambarkan keadaan real ekonomi yang terjadi di Indonesia. Harga diborong-borong naik, ya nanti sekali dibanting 3.588 indeks harga saham gabungan di bulan Oktober terjadi. Bahkan bisa lebih dari itu kalau jebol 3.588. Ini saya sudah katakan 3 atau 4 bulan yang lalu di konten saya sebelumnya. Cuman Roh TV yang bisa memprediksi sesuatu yang belum terjadi. Nabi kok dilawan. Gue bilang juga apa? Anda tinggal buktikan saja apa omongan saya. Belum sampai Oktober, kejadian luar biasa ini sudah terjadi di bulan September ini. Belum sampai Oktober, Anda lihat nanti tanggal 21 nanti. Ya. Jika Wall Street ambruk, berarti rakyat Amerika semakin miskin. Itu juga akan berpengaruh kepada indeks harga saham gabungan di Indonesia. Anda yang sudah beli GoTo, ya, banyak sekali yang membeli saham GoTo di 400, 500. GoTo akan kegocap seperti di konten saya sebelumnya, maka banyak sekali orang yang miskin. Itu contoh dari satu saham GoTo. Belum lagi dari saham Bumi yang sudah diborong-borong, katanya Bumi mau 300 ya. Itu juga dibanting habis. Ya, banyak yang rugi, ya, banyak yang miskin. Maka semakin berhematlah orang belanja. Karena sekarang ini dampaknya besar karena banyak sekali orang sudah masuk ke pasar modal. Dibanding yang dulu, sekarang sudah dari anak muda sampai sudah level anak muda sudah masuk trading saham. Ya, harga saham jatuh, maka semakin banyak orang yang menderita kerugian, semakin miskin. Ada yang tahan posisi, berarti mereka berhemat. Ada yang sudah cut loss, berarti rugi. Berhemat juga dalam hal belanja. Ini logika yang saya katakan. Dan yang paling banyak di sini adalah di luar saham, adalah di industri kripto. Banyak sekali orang Indonesia, terutama kelas bawah sampai kelas atas, itu ikut-ikutan membeli kripto gak jelas. Bahkan kripto yang dikeluarkan oleh artis-artis Indonesia yang gak tahu fungsinya untuk apa. Fungsinya kayak token, beli token listrik, token belanja matahari, ya gak jelas. Dibeli, ambruk harganya. Karena suku bunga Amerika kalau naik, ambruk semuanya kripto itu. Maka semakinlah miskin rakyat Indonesia ini. Banyak kehilangan duit. Maka saya katakan, selalu saya katakan, saya sudah melihat hal itu sebelum terjadi. Saya sudah melihat bahwa banyak sekali ratap tangis air mata darah akan terjadi. Karena mereka makin miskin. Tetapi mereka tidak sadar. Sudah dari tahun lalu saya katakan. Saya kasih peringatan terus. Tapi memang begitulah di dunia ini. Memang sudah takdirnya. Orang yang mendengar saya, orang yang bijaksana. Mereka selamat dari dahsyat yang akan terjadi. Dari tsunami kehancuran yang akan terjadi nanti di bulan Oktober. Belum Oktober aja tanda-tandanya udah gawat. Saya kasih tahu, Anda boleh beli, Anda naik tangga. Anda naik tangga itu tidak bisa cepat. Ada trap-trapnya Anda naik tangga. Tetapi kalau Anda jatuh dari tangga, langsung ke dasar lantai. Jadi jatuhnya itu lebih cepat daripada Anda naik tangga. Saya sudah sering katakan, 1 hari pun bisa berubah, 1 minggu pun bisa berubah. Jangan Anda pikir sesuatu itu tidak masuk akal. Yang saya bilang 18.000 rupiah itu, Anda bilang, waduh tidak masuk akal. Orang gila.
jatuhnya, jebol psikologisnya, itu hitungan. Saya sudah pernah melihat itu rupiah itu bagaimana dalam sehari 1.000 poin kok. Ditarik 1.000, 2.000 sehari kok. Anda belum pernah melihat itu, Anda belum punya jam terbang, jadi Anda masih merasa bahwa 18.000 itu hal yang tidak mungkin. Ibu Sri Mulyani aja sudah pernah mengatakan sekali pada waktu bulan Maret atau April tahun 2020, waktu awal-awal pandemik, dia bilang kalau resesi dunia terjadi, dia bilang begitu, itu rupiah bisa 20.000. Tapi saya tidak mau mengatakan itu karena 18.000 harus jebol dulu baru 20.000. Itu yang saya mengatakan, di dunia, di Indonesia ini tidak ada yang bicara begitu. Karena dalam pikiran mereka itu tidak masuk akal. Tetapi Anda harus tahu, jatuh dari tangga itu lebih cepat daripada naik tangga. Itu aja. Ini pengalaman saya. Jadi Anda buktikan, jam terbanglah yang lebih bermanfaat daripada Anda berteori-teori 1.000 teori. Saya dari tahun 1997. Saya sudah mengenal dunia saham, dunia futures. Saya sudah mulai jatuh bangunnya. Ludes. Saya sudah melihat dolar yen 146. Sekarang dolar yen 143. Pada saat dolar yen 146, rupiah kita 17.000. Itu harus ada keseimbangan. Saya sudah katakan berkali-kali. Harus sama. Patokannya itu. Ini di Asia, mata uang di Asia. Ada hubungannya yen Jepang dengan Indonesia. Hubungan ekonomi ada. Maka rupiah harus 18.000. Kalau dolar yang jebol 146. Itu patokannya. Ini bicara logika. Kita bicara ini logika. Sejarah pasti berulang kembali. Sejarah 100 tahun. Kejadian ini akan terulang lagi. Kejadian perang. Eropa setengah mati. Ya. Dahsyatnya Eropa menurun ekonominya. Yang terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua. Sekarang. Begitupun mulai terjadi. Eropa sudah, coba lihat, mereka sudah sangat menderita. Melonjaknya harga-harga karena energi, harga bahan bakar naiknya tinggi. Sementara gaji mereka naiknya. Itu akan terjadi dampaknya nanti ke kita. Jika Eropa akan mengalami kesulitan yang parah itu ke kita. Karena memang tujuan dari Bank Sentral Amerika. Jadi Anda jangan mengatakan yang paling kuat sekarang adalah US dollar. Investasilah di US dollar. Kalau Anda ingin selamat, investasilah di US dollar. US dollar. Tidak ada yang lain. Apapun juga Anda harus pegang US dollar. Entah Anda mau trading di mata currency US dollar. Anda mau usaha apapun US dollar, dalam US dollar. Karena saham pasti ambruk dan kripto-kripto itu. Semuanya lari. Surat utang pun surat utang dalam US dollar. Itu yang menguntungkan. Lihat buktinya aja. Suku bunga belum naik aja. Surat utangnya sudah 3,9%. Deposito Indonesia berapa? Baru 3,75. Sekitar 4%. Lah, mendingan orang invest taruh di dolar. Jika suku bunga Amerika nanti naik 100 basis point. Sekarang suku bunga Amerika sudah 2,5%. Naik 100 basis point. Berarti sudah 3,5%. Suku bunga kita, Bank Indonesia BI Rate itu 3,75%. Cuman beda 0,25%. Secara logika, Anda pasti apa? Tertarik kemana? Ke US dollar atau ke rupiah? Itu logika. Maka ambruk, rupiah jatuh. Langsung jatuh. Lihat ini tanda-tandanya. Pertama waktu rupiah ke 15.000 diintervensi terus. Jatuh lagi ke 14.800. Menguat lagi ke 14.800-an terus. Tidak jebol. 14.800 nggak jebol. Dan kembali lagi ini. Hari Senin sudah 15.000. Itu naik terus. Itu. Naik terus. Sampai 16.000, 17.000, 18.000. Trennya sudah begitu. Apalagi kalau bursa saham sudah ambruk, maka ISG ambruk, itu tandanya apa? Capital outflow sudah keluar. Maka bersiaplah. Apa yang saya katakan itu terjadi. Kebangkrutan semua zona Eropa akan minus. Ekonominya minus, mempengaruhi pembelian.
maka seluruh ekonomi dunia itu akan menurun. Karena tujuan The Fed adalah satu cara-caranya supaya inflasi ini bisa turun, hanya satu cara adalah orang dibikin miskin. Kalau orang tidak miskin, mereka masih suka belanja terus. Kalau mereka belanja terus, maka harga saham naik, kripto naik, semuanya naik. Inflasi tidak terjadi. Maka harga saham harus ambruk, bruk. Harga saham harus jatuh dalam. Itu salah satu cara. Kalau saham sudah jatuh, mereka rugi banyak, miskin mereka, berhematlah mereka belanja. Maka ekonomi kan seluruhnya menurun. Perusahaan-perusahaan juga sudah mulai mengurangi produksinya. Semuanya dalam tahap menurun semuanya. Maka inflasi jadi turun. Begitu saudara-saudaraku, ya. Dan kita nanti inflasi akan tinggi sekali karena rupiah akan naik. Setelah itu dihantam dengan suku bunga dari Bank Indonesia. Supaya apa? Kita makin, karena usaha-usaha kita makin menurun, tidak ada yang belanja lagi. Maka saya katakan bahwa jangan Anda, kalau Anda sudah biasa dengan usaha Anda, boleh Anda lanjutkan saja usaha Anda. Tetapi Anda yang punya uang, pingin usaha sekarang ini, buka apa saja tidak akan berhasil. Orang kondisinya susah, orang tidak punya duit, Anda buka usaha. Siapa yang mau belanja? Emang Anda sendiri yang berjualan, tidak ada yang lain. Anda dipastikan rugi. Anda sama aja Anda di meja kasino. Solusi satu cara yang paling bagus adalah ikuti saya. Saya katakan Anda hanya trading di futures market. Karena disinilah peluang terbesar Anda dapatkan duit. Ya kalau Anda tidak percaya, terserah Anda. Silakan Anda coba. Karena saya sudah cukup lama mengalami masalah ini. Saya melihat semuanya. Kalau Anda mau coba silakan. Itu ya namanya gambling kan, bisa untung bisa tidak. Tetapi lebih banyak ruginya. 90% Anda pasti rugi. Hanya 10%. Ya mudah-mudahan Anda usaha Anda 10%-nya. Tetapi kalau Anda ikuti saya di dalam US dollar, masuk ke futures market, ke derivatif, maka Anda selamat. Itu saja caranya. Anda beli logam mulia emas, Anda selamat. Anda beli saham Antam, Anda tidak selamat. Bangkrut. Itu saja. Oke? Untuk lebih jelasnya, email saya. Segala informasi akan saya berikan kepada Anda. Solusinya kepada Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini bagi yang belum. Tekan loncengnya untuk notifikasinya dan viralkan kepada semua orang. Sukses untuk Anda.